Kalau Imam Sufyan Ibnu Uyainah itu menganalogikan seperti ini. Barang siapa yang bersedekah dengan sesuatu yang haram, maka seolah-olah dia mencuci baju dengan air kencing. Baju kotor dicuci dengan air kencing. Kira-kira tambah kotor atau jadi bersih? Tambah kotor, Pak. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab fikih Kifayatul Akhyar yang dikarang oleh Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. Saya langsung bacakan redaksi kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, pengarang kitab ini mengatakan, wa yukrahu tasadduqu birradi'i, makruh bersedekah dengan sesuatu yang tidak bagus. Wal hadar min akhdhi malin fihi syubhatun liyatasaddaqa minhu, dan berhati-hati jangan sampai menggunakan uang syubhat untuk bersedekah. Qala Abdullah ibn Umar, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar mengatakan, li'an arudda dirhaman min haram, aku menolak satu dirham yang didapat dengan cara haram, ahabbu ilayya min an atasaddaqu bi mi'ati alfin thumma bi mi'ati alfin thumma bi mi'ati alfin hatta balagha sitta mi'ati alfin. Lebih aku sukai daripada aku bersedekah dengan uang sejumlah 600.000 dirham. Titik sampai situ. Itu redaksi yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bersedekah dengan sesuatu yang paling jelek. Kita punya uang 5.000 yang bagus dan 5.000 yang jelek, udah banyak tambelannya. Kemudian kita bersedekah dengan 5.000 yang jelek, sementara yang bagus kita simpan. Bagaimana hukumnya? Atau kalau sedekah dengan roti yang jelek, beras dengan beras yang jelek. Ini kira-kira bagaimana hukum bersedekah dengan sesuatu yang jelek yang kita miliki. Yang kedua, kita akan membahas tentang bersedekah dengan harta syubhat. Syubhat itu artinya tidak jelas hukumnya, apakah dia halal atau haram. Dan yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang bersedekah dengan sesuatu yang haram. Jadi ada 3 poin yang akan kita jelaskan. Sekarang kita masuk poin yang pertama, bersedekah dengan sesuatu yang jelek yang kita miliki, entah itu uang, makanan, barang, atau yang lainnya. Al-Imam Hisni menyebutkan, wa yukrahu tasadduqu birradi, makruh hukumnya bersedekah dengan sesuatu yang jelek. Jadi kalau kita bersedekah dengan uang makruh,
bersedekah dengan uang yang jelek. Kita bersedekah makanan makruh, bersedekah dengan makanan yang jelek. Kita sedekah barang makruh, bersedekah dengan barang yang jelek. Artinya apa? Artinya sedekahnya sah, akan tetapi pahalanya tidak sempurna. Saya ulangi lagi, sedekahnya sah, tapi pahalanya tidak sempurna. Jadi berbicara masalah hukum, ya sah hukumnya, tapi berbicara masalah pahala, pahalanya kurang. Ya, saya jadi teringat dengan kisah Qabil dan Habil. Jadi dulu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa, kemudian keduanya diusir dari surga sehingga akhirnya menetap di mana? Di dunia. Nah, di alam dunia ini Nabi Adam dan Siti Hawa memiliki 4 orang anak: Qabil, Habil, Iklimah, Hamudah. Jadi 2 kali melahirkan, tapi punya 4 anak. Karena sekali melahirkan langsung 2 kembar, laki-laki perempuan. Kelahiran pertama yaitu melahirkan Qabil dan Iklimah. Qabil ini laki-laki, Iklimah perempuan, dan dia itu sangat cantik, Bapak Ibu. Yang kedua, Siti Hawa melahirkan Habil dan Hamudah. Habil laki-laki, Hamudah perempuan, tapi tidak cantik. Akhirnya keempat anak Nabi Adam ini tumbuh dewasa. Saat mereka dewasa, Nabi Adam bingung bagaimana cara menikahkannya. Karena manusia ketika itu di dunia baru 6 orang. Nabi Adam, Siti Hawa, Qabil, Habil, Iklimah, Hamudah, baru 6 orang manusia. Kemudian Nabi Adam mendapatkan perintah dari Allah untuk menikahkan anak-anaknya secara silang. Jangan yang lahirannya bareng, tapi disilang. Qabil dengan Hamudah, Habil dengan Iklimah, kawin silang. Kemudian mengetahui hal demikian, Qabil tidak terima, mengatakan kepada Nabi Adam, "Wahai ayahku, dari dulu kau pilih kasih, sampai masalah perjodohan pun kau pilih kasih. Engkau menjodohkan aku dengan Hamudah, wanita yang tidak cantik. Sementara engkau menjodohkan Habil dengan Iklimah, wanita yang cantik. Engkau pilih kasih." Kata siapa? Qabil. Jadi Qabil menganggap Nabi Adam itu pilih kasih, tidak objektif. Padahal kata Nabi Adam, ini adalah perintah Allah. Perintah Allah. Cuma Qabil tidak percaya. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Adam membuat sayembara. Nah, begini saja. Wahai Qabil, wahai Habil, Allah memerintahkanku untuk membuat sayembara. Barang siapa di antara kalian yang memenangkan sayembara ini, maka dia berhak mendapatkan Iklimah, wanita yang sangat cantik. Apa sayembaranya? Yaitu sedekah. Barang siapa yang sedekahnya diterima oleh Allah, maka dialah yang berhak untuk menikahi Iklimah. Akhirnya Bapak Ibu, Qabil dan Habil ini masing-masing mengeluarkan sedekahnya. Kalau Habil, dia seorang peternak, punya banyak hewan ternak. Ada sapi, kambing, dan hewan-hewan yang lainnya. Dari sekian banyak hewan ternak, maka yang dia keluarkan untuk sedekah adalah hewan ternak yang paling dia sukai.
Jadi dia punya domba, bulunya putih, tebal, tanduknya bagus, dombanya gesit. Itu hewan ternak yang paling dia sukai. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat watlu alaihim naba'a abnai adam bil haqqi id qarraba qurbana fatuqbila min ahadima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ini ayat Quran bercerita tentang Qabil dan Habil. Ibnu Katsir menyebutkan riwayat-riwayat tentang keduanya. Kata Ibnu Katsir apa? Qabil Habil saking sukanya dengan domba yang dimiliki sampai-sampai dia pernah tidur di kandang domba itu. Ini saking sukanya dengan domba tersebut. Tapi ketika Allah memerintahkannya untuk bersedekah, maka si Habil mengeluarkan harta yang paling dia sukai, yang paling bagus, yaitu domba peliharaannya tersebut. Wahai ayahku, aku sedekahkan harta terbaik yang aku miliki. Itu si Habil. Si Qabil sebaliknya, dia itu seorang petani. Kemudian dia bersedekah dengan hasil perkebunan yang paling jelek. Yang bagus diambil, kata si Qabil, namanya buat sedekah. Yang jelek-jelek aja dah. Yang bagus disimpan untuk pribadi. Akhirnya si Qabil mengeluarkan sedekah yang paling jelek, hasil tani, hasil perkebunan yang jelek. Kata Nabi Adam begini, wahai Qabil dan Habil, bawalah dua sedekah kalian ke atas bukit. Nanti akan ada api putih yang datang dari langit. Jika api putih itu menyambar domba, maka sedekah yang diterima berarti sedekahnya Habil. Tapi sebaliknya, jika api putih itu menyambar hasil tani, hasil perkebunan, berarti sedekah yang diterima adalah sedekah Qabil. Kemudian keduanya pun menyimpan sedekahnya di atas bukit. Tidak lama berselang, turunlah api putih dari langit dan menyambar sedekahnya Habil. Kata Nabi Adam, ternyata sedekah yang diterima oleh Allah adalah sedekahnya Habil. Wahai Habil dan Qabil, sekarang aku umumkan pemenangnya. Dan orang yang berhak menikahi kelima siapa? Yaitu Habil. Silahkan engkau menikahi kelima. Qabil sedih banget. Akhirnya dia datang ke gua dan menyendiri bengong aja. Aduh ya Allah, orang yang paling aku cintai akan dijodohkan dengan lelaki lain. Ya, drama-dramanya dimulai. Ketika Qabil dalam keadaan pikiran kosong, tiba-tiba iblis masuk, menjelma menjadi seseorang. Kata iblis apa? Bil, udah akrab nih. Bil, lagi galau, resah, gelisah, sakit hati, pujaan hatimu dijodohkan dengan lelaki lain. Aku punya solusinya. Apa? Bunuh Habil agar kau bisa menikahi Ikrimah. Waktu itu Qabil masih polos, Pak, belum tahu bagaimana cara membunuh. Dan membunuh pun tidak tahu apa itu membunuh. Kata iblis, membunuh itu menghilangkan nyawa. Kalau dia mati, engkau bisa menikahi Ikrimah. Begini caranya. Iblis ngambil burung dan kepala burung diletakkan di atas batu. Kemudian iblis mengambil batu yang lain. Nih, begini cara bunuh. Akhirnya burung tersebut mati. Ya. Kalau engkau ingin membunuh Habil, caranya seperti itu. Maka singkat cerita, Habil yang sedang menyendiri, yang sedang tidur ketika itu, akan ditimpakan batu oleh Qabil. Wah, kebetulan nih, lagi tidur. Tapi ketika Qabil akan melemparkan batu ke kepalanya, menimpakan di atas kepalanya, tiba-tiba Habil bangun. Inni uridu an tabua bi ismi wa ismika fatakuna minal dzalimin. Dinasihati oleh Habil, kakak, kalau engkau membunuh saya, nanti engkau termasuk orang yang zalim, dosa.
Tapi kalau engkau tetap membunuh, aku tidak akan melawan. Akhirnya apa? Dibunuh sih Habil ketika itu. Ya. Nabi Adam saat itu sedang haji. Di rumah cuma ada Siti Hawa dan 2 orang anaknya, Hamzah dan Iklimah. Akhirnya Habil mati, Iklimah dibawa kabur oleh mobil, entah kemana. Nabi Adam pulang haji kaget, Habil meninggal. Qabil sama Iklimah gak ada, yang ada Siti Hawa dan Hamzah yang ketika sedang menangis. Jadi itu masih ada cerita-cerita kelanjutannya. Intinya apa? Intinya kita kembali ke masalah sedekah. Kenapa sedekah yang diterima oleh Allah adalah sedekah Habil? Karena Habil dia mensedekahkan harta yang paling dia sukai. Sementara Qabil, kenapa sedekahnya ditolak oleh Allah? Karena dia bersedekah dengan sesuatu yang paling jelek. Ya. Makanya Imam Hisni di akhir pembahasan beliau menukil ayat Quran yang berbunyi, saya lupa surat apa yang berapa. Bunyinya la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kalian menginfakkan harta yang paling kalian suka. Jadi seperti itu ya. Nah, kita kembali ke kitab bahwa bersedekah dengan harta yang jelek sah sebetulnya. Ada pahalanya juga, tapi kurang bagus. Sehingga jika dibandingkan dengan sedekah yang bagus, yang diterima oleh Allah yang bagus. Begitu ya. Memang Bapak Ibu, ketika kita akan bersedekah dengan sesuatu yang paling bagus yang kita miliki, berat hati itu. Kenapa? Karena nafsu seolah-olah menahan. Saya pernah mengalami itu. Ya. Tapi saya lawan nafsu saya. Waktu itu di dompet saya ada uang 10.000 dan 20.000. Nah, ini salah satunya pengen saya sedekahin. Begitu saya menemui seseorang, waktu itu Pak, orangnya sudah tua, kakek-kakek sedang memungut sampah. Ya, saya samperin, saya mau ngasih duit. Pas saya buka dompet, saya mau ngambil yang warna hijau, yang 20.000, berat berapa? Berat amat ini ya. Wah, susah banget dikeluarinnya. Jadi kalau yang ungu kayak gampang ini. Yang hijau, aduh susah. Saya paksain yang hijau. Bismillahirrahmanirrahim, saya sedekah pakai yang lebih bagus dah. Yang 20.000 yang lebih gede, saya paksain. Bisa juga Pak. Saya sedekahin kepada si kakek itu. Tahu nggak? Saya ketika itu lagi punya hutang 2 juta. Waktu itu saya lagi punya hutang 2 juta sama orang. Ya. Kemudian saya bersedekah 20.000, paksain. Luar biasa. Malam harinya ada yang transfer ke saya 2 juta. Sehingga keesokan harinya saya bisa melunasi hutang saya. Jadi saya rasa ini keajaiban bersedekah dengan sesuatu yang paling kita sukai. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali kalian pernah mengorbankan sesuatu yang paling kalian sukai, yang paling berharga menurut kalian, yang paling baik menurut kalian. Maka kalau kalian bisa mengorbankan itu, Allah langsung balas ketika itu juga. Itu yang saya rasakan ketika itu. Masya Allah, ternyata perjuangan saya melawan nafsu gak sia-sia. Allah balas kontan 2 juta. 20.000 kalau dibanding 2 juta berarti berapa persennya? Wah, 0, berapa itu ya? Ya, 20.000, 200.000, 2 juta, 1%-nya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Masya Allah, luar biasa.
Maka diri siapa yang memuliakan Allah. Ya. Jadi ketika kita ingin bersedekah, usahakan sedekah dari sesuatu yang terbaik. Ya. Karena kalau kita bersedekah dengan sesuatu yang terbaik, selain kita bersedekah, kita pun punya pahala melawan nafsu kita. Ya. Karena tadi nafsu itu kriterianya ingin memiliki sesuatu yang terbaik. Tapi ketika kita lepaskan, berarti kita sedang melawan nafsu. Seruput dulu. Lanjut. Wa yukrahu tasadduqu birradi. Makruh bersedekah dengan sesuatu yang buruk, yang jelek, yang tidak bagus. Wal hadani, yang berhati-hati. Min ahdi malin fihi syubhatun liyatasaddaqu minhu. Jangan sampai engkau bersedekah dari uang syubhat. Syubhat itu artinya samar, tidak jelas hukumnya. Apakah dia benar-benar halal ataukah dia haram? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, Innal halal bayyin, wa innal haram bayyin. Sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma mushtabihatun. Tapi di antara yang halal dan yang haram ada sesuatu namanya syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang tidak tahu tentang syubhat ini. Karena tadi samar statusnya, dibilang halal kayaknya haram, dibilang haram kayaknya halal. Hati-hati, jangan sampai bersedekah dengan sesuatu yang statusnya belum jelas. Ini kira-kira halal atau haram? Ya, Pak ya. Artinya apa? Mafhumul mukhalafahnya, bahwa kita dianjurkan untuk bersedekah dengan sesuatu yang sudah pasti halalnya. Kita punya uang pasti halal ini, karena saya mendapatkannya dari kerja, dari dagang. Nah, ketika kita sudah yakin halal, maka baru kita boleh bersedekah dengan uang tersebut. Ya, kalau syubhat maka tidak boleh. Sekarang kias aulawinya, kalau sedekah dengan syubhat saja tidak boleh, apalagi bersedekah dengan yang haram. Lebih tidak boleh lagi, bahkan hukumnya haram kuadrat. Haram kuadrat ya? Iya, haramnya double. Bersedekah dengan sesuatu yang haram, maka hukumnya haram kuadrat. Begitu dah. Lihat hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Ya. Jadi kata Nabi begini, man kasaba haraman, barang siapa barang siapa yang mendapatkan uang haram, summa tasaddaqa bihi, kemudian dia bersedekah dengan uang tersebut, lam yakun lahu fihi ajrun, maka sedekahnya itu bukan mendatangkan pahala. Wa kana isruhu alaihi, akan tetapi malah mendapatkan dosa. Santunan anak yatim pakai hasil korupsi, umroh pakai hasil korupsi, bangun masjid hasil korupsi. Ini santunannya, umrohnya, bangun masjidnya bukan berpahala, malah mendapatkan dosa. Bahkan dosanya dosa kuadrat. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban. Jadi seperti itu ya. Tidak boleh bersedekah dengan sesuatu yang haram. Karena kalau bersedekah dengan sesuatu yang haram, bukan mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa.
Kalau Imam Sufyan ibnu Uyainah itu menganalogikan seperti ini. Barang siapa yang bersedekah dengan sesuatu yang haram, maka seolah-olah dia mencuci baju dengan air kencing. Baju kotor dicuci dengan air kencing. Kira-kira tambah kotor atau jadi bersih? Tambah kotor, Pak. Yang tadinya cuma kotor doang karena ada baunya. Begitu ya? Itulah analogi bagi orang yang bersedekah dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi sedekah itu harus dengan sesuatu yang benar-benar apa? Halal. Adapun yang hak kehalalannya tidak jelas, yang disebut syubhat, tidak boleh. Apalagi dengan sesuatu yang halal. Itu hukum sedekahnya, Pak. Sekarang bagaimana hukum menerimanya? Pertama, menerima sesuatu yang syubhat. Yang kedua, menerima sesuatu yang haram. Kalau menerima sesuatu yang haram, jelas ya, tidak boleh sama sekali. Di dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan, nah ini dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah mengatakan, naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an mahril babi wasamanil kalbi wahilwanil kahini. Rasul melarang kita untuk menerima uang dari hasil prostitusi, penjualan anjing, dan dari hasil praktek perdukunan. Ada misalkan PSK. PSK bahasa kitanya apa? Jablay. Jarang dibelai. Lai. Aku lagunya gitu. Ada lagunya, lagu jablay. Ada PSK. Dia ngasih duit ke kita. Kita tanya, ini duit apa, Pak? Duit hasil semalam. Boleh tidak kita menerima uang tersebut? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu uang haram. Ya. Ada pedagang rujak kebek. Tahu rujak kebek, Pak ya? Dia kalau pulang lewat Seri, tahu Seri, Pak? Di RT 11 itu ada deretan rumah prostitusi. Banyak PSK di sana. Dia pulang lewat situ, PSK-nya sore-sore biasa jajan, baru rujak gitu. Akhirnya dia bayar rujak itu dengan uang hasil prostitusi. Tukang rujaknya nanya, masa ya Pak Ustaz, boleh nggak menerima uang dari PSK yang jajan sama saya, yang beli rujak kebab saya? Saya bilang haram, tidak boleh. Terus gimana Pak Ustaz? Ya udah, gratisin aja. Niatin sedekah, mudah-mudahan yang halal itu dimakan oleh si PSK dan bisa jadi hidayah. Itu pilihan pertama, kasih aja, jangan terima uangnya. Pilihan kedua, cuekin. Bang, rujak kebab habis, nah gitu. Padahal masih ada. Ya, bisa dua pilihan itu Pak ya. Karena apa? Karena ala kulli hal, uang haram itu bagaimanapun tidak boleh diterima, baik secara cuma-cuma atau dengan jalan jual beli, nggak boleh. Ya. Itu yang pertama, uang haram hasil prostitusi. Yang kedua, hasil penjualan anjing. Ada anjing dijual, hasilnya itu dikasih ke kita, nggak boleh kita terima karena itu uang haram. Yang ketiga, uang dari hasil praktek apa? Perdukunan. Ini uang haram juga. Kalau ada dukun yang kondangan sama kita, pernah Pak? Ada dukun kondangan? Ya. Hati-hati Pak ya. Dukun sama ustadz sekarang beda tipis. Karena aksesoris ustadz sekarang menjadi pakai dukun. Dukun sekarang pakai gamis, pakai udeng-udeng, ya kayak ustadz. Tapi
tontonannya masukin botol. Ya, jadi jemput nama Ustaz sekarang beda-beda tipis. Hati-hati Pak, jangan sampai salah datangnya. Niatnya berobat ke Ustaz malah jatuhnya ke dukun. Hati-hati. Jadi Bapak kalau pengen berobat alternatif, ya, pengen berobat alternatif, maka PR-nya pertama cari tahu dulu biografi orang tersebut. Misalkan ada kunjungin sama kita, kalau sakit gini datang ke Mbah Anu, Mbah sebutannya juga, atau Ustaz, atau bahkan sebutannya Kiai lah. Cari tahu dulu siapa dia, beneran Kiai atau dukun. Yang kedua, selidiki dulu bagaimana ibadah dan akhlaknya. Kalau ternyata dia masih menjalankan syariat, sholat, akhlaknya bagus, orangnya ngerti agama, maka itu namanya ahli hikmah. Ustadz atau kiai yang bisa ilmu hikmah, silahkan berobat. Itu namanya pengobatan alternatif. Tapi kalau seandainya orangnya nggak ngerti agama, bahkan nggak menjalankan agama, namanya boleh kiai anu. Tapi Pak, di bawahnya menerima misalkan apa, masak susu. Waduh, ada di puncak juga daerah Jonggol terkenal Pak, orang kalau berobat ke dia sebutannya kiai. Begitu saya cek, ternyata di pelaknya apa, menerima masak susu. Wah, dukun ini, bukan kiai ini. Hati-hati Pak ya, ketika berobat harus benar-benar dicek dulu, beneran kiai ahli hikmah atau emang dukun. Jangan sampai salah datang ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi uang hasil perdukunan adalah uang haram. Kita tidak boleh menerimanya. Nah, itu uang haram. Uang haram itu jelas tidak boleh diterima sama sekali. Apalagi sampai kita memakannya dari hasil uang haram tersebut. Dalam hadis riwayat Tabrani kata Nabi, man akala suhta fannaru kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulalahu. Setiap daging yang tumbuh dari hasil makan haram, maka sungguh neraka adalah tempat yang cocok untuknya. Pokoknya kalau udah berani makan haram, udah Pak, jaminannya neraka. Allah sudah sediakan lapak-lapak di neraka untuknya. Itu kata Nabi, fannaru aulalahu. Maka neraka adalah tempat yang cocok untuk dirinya. Kenapa? Sudah berani makan haram. Hati-hati ya, jangan sampai kita menerima sesuatu yang haram. Nah, sekarang yang syubhat, boleh tidak kita menerima sesuatu yang syubhat? Ini bisa dilihat di dalam kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin. Kata beliau begini Pak, jika ada seseorang yang punya dua penghasilan, satu penghasilan halal, satu penghasilan haram, maka ketika orang tersebut memberikan sesuatu kepada kita atau mengundang kita untuk hadir makan-makan di rumahnya, kita boleh untuk menerima dan hadir di rumahnya. Kenapa? Karena ada kemungkinan yang diberikan kepada kita adalah sesuatu yang halal. Begitu. Tapi kalau seandainya orang ini tidak punya usaha kecuali usaha yang haram, usaha yang halal nggak ada sama sekali, semua usahanya itu haram, maka ketika dia memberikan sesuatu kita tidak boleh menerimanya. Dan ketika dia mengundang kita ke rumahnya untuk makan-makan, kita tidak boleh menghadiri undangannya. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi apakah kita boleh menerima sesuatu dari seseorang atau menghadiri acara di rumahnya untuk makan-makan? Kita lihat dulu ini penghasilan orang ada yang halalnya enggak? Kalau seandainya dia punya penghasilan halal walaupun sedikit, kebanyakan usahanya haram, maka kita boleh menerimanya dan boleh datang ke rumahnya. Tapi kalau seandainya semuanya haram, kita selidiki, tidak ada satupun usahanya yang
halal. Maka kata Syekh Zainuddin tidak boleh menerima apapun dan tidak boleh hadir sekalipun di rumahnya. Karena pasti yang diberikan kepada kita adalah sesuatu yang halal. Nah, jadi seperti itu ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu terkait dengan sedekah. Sedekah dengan sesuatu yang haram dan dengan sesuatu yang syubhat. Begitu pula menerima sesuatu yang haram dan menerima sesuatu yang syubhat. Berarti menerima sesuatu yang syubhat boleh nggak? Boleh. Boleh lah. Karena tadi kan gambarannya, kalau orang punya dua usaha, satu usaha halal, satu usaha haram. Kemudian, apakah kita boleh menerima pemberiannya? Kata Syekh Zainuddin, boleh. Karena barangkali sesuatu yang diberikan kepada kita adalah sesuatu yang bersumber dari usaha yang halal. Artinya apa? Status uang dia kenapa? Syubhat. Ya, maka yang syubhat itu boleh kita terima. Itu secara hukum. Tapi kalau pengen hati-hati, pengen warok, pengen tazkiyatun nufus, pengen tasawuf, maka jangankan yang haram, yang syubhat pun jangan diterima. Begitu ya. Apa kata Abdullah bin Umar? Li'an arudda dirhaman min haram ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi mi'ati alfin thumma bi mi'ati alfin thumma bi mi'ati alfin hatta balagha sittana mi'ati alfin. Kata Abdullah bin Umar, aku menolak satu dirham lebih aku sukai daripada aku bersedekah dengan 600.000 dirham. Artinya apa? Artinya beliau lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Percuma saya bersedekah dengan sedekah yang banyak, tapi hartanya itu nggak jelas. Hartanya syubhat. Lebih baik aku bersedekah dengan 1 dirham, tapi jelas itu halal 100%. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi selain kuantitas, jumlah ibadah sedekah yang kita lakukan, kita pun harus memperhatikan kualitas sedekah kita. Ya. Titik sampai situ dulu.